Kesabaran ini adalah orang yang mampu untuk membalas tetapi dia memilih untuk menahan diri. Itu yang baik. Sedangkan toleransi, tetapi tidak ada yang namanya toleransi yang lompat pagar. Karena sedang hari raya Natal, tiba-tiba orang Islam ikut mengucapkan selamat Natal, kecuali ada urgensinya, ada dasar kepentingannya. Apa kepentingan? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Dalam Al-Quran sudah ada petunjuknya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Wa in aqabtum fa'aqibu, ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairun lissabirin. Apabila kalian akan membalas, maka balaslah dengan seumpama yang ditimpakan kepada kalian. Ada orang berbuat jahat kepada kita, tiba pada waktunya kita punya kekuasaan untuk membalas, balaslah dengan ukuran yang sama. Wala in sabartum, tetapi ketika kalian sanggup membalas dan kalian memilih sabar tidak melakukannya, fahuwa lahu wa khairul lissabirin, sungguh itu lebih bagus bagi orang yang sabar. Jadi konsep sabar itu dalam posisi mampu membalas, bukan dalam posisi tidak mampu untuk membalas. Misalnya datang orang-orang yang bersenjata menangkap kita, hitam rempak tu, lalu ditinggalkan, ditanya apa cik geng tak hana balah kau, mana nalun sabar tak? Itu bukan sabar, hanya cila ihro. Kesabaran ini adalah orang yang mampu untuk membalas tetapi dia memilih untuk menahan diri. Itu yang baik. Sedangkan toleransi ini bukan tentang membalas kejahatan. Toleransi adalah tentang menghargai perbedaan. Jadi karena kita di Indonesia secara resmi dulu ada 5 agama yang direstui oleh negara secara undang-undang: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Maka kita bergerak dalam ruang koridor tersebut. Ada saudara kita yang Kristen beribadah Natal dan Tahun Baru, kita hargai mereka dengan tidak mengganggu, bukan ikut terlibat di dalam ibadah mereka. Itu bukan toleransi, nyanilhab namanya. Jadi ikut-ikutan. Karena kita juga tidak menuntut mereka hadir saat sholat Idul Fitri, sebagaimana mereka tidak menuntut kita hadir pada acara misa. Kita tidak menuntut mereka ucapkan selamat Idul Fitri, sebagaimana mereka juga tidak perlu menuntut kita untuk mengucapkan selamat Natal. Karena lakum dinukum waliyadin, persoalan agamamu engkau urus sendiri, persoalan agamaku aku urus sendiri. Muamalah tetap berjalan. Maka yang jadi masalah adalah ketika ada agama tertentu yang berkuasa lalu menindas agama yang lain, maka agama yang lain tiba giliran berkuasa juga akan menindas sesuatu yang lain pula. Untuk ukuran di Indonesia kita ambil contoh. Di masa Orde Baru, rata-rata menteri agama itu dari organisasi Muhammadiyah. Maka saat itu penetapan awal dan akhir Ramadan itu berdasarkan hisab. Saat itu yang berbeda dengan pemerintah adalah NU, karena mereka dengan metode ru'yah. Tapi sejak reformasi, menteri agama dijabat oleh kalangan NU, maka penetapan awal dan akhir Ramadan berdasarkan aturan ru'yah. Setiap tahun yang terlihat berbeda dengan pemerintah adalah Muhammadiyah. Lalu apakah ini kita jadikan bahan ulok-ulok dan cemooh? Maka kalau itu sungguh itu namanya balas dendam. Maka ada ruang toleransi tersebut. Oh, ternyata ini keputusan pemerintah memihak kepada referensi NU. Maka kawan-kawan Muhammadiyah yang tidak setuju, mereka berhari raya pada hari raya mereka sendiri yang mereka sepakati. Yang ikut pemerintah pada aturannya sendiri. Itu contoh ada ruang toleransi. Tetapi tidak ada yang namanya toleransi yang lompat pagar. Karena sedang hari raya Natal, tiba-tiba orang Islam ikut mengucapkan selamat Natal, kecuali ada urgensinya, ada dasar kepentingannya. Apa kepentingan? Kepala daerah yang membawahi orang-orang Kristen di daerahnya. Misalnya ke Cik Prada ada warga Prada yang Kristen,
Sudah terlihat di masa lalu ketika kecik prada tidak mengucapkan selamat Natal, maka warga Kristen ini nggak mau gotong royong dan ikut menyumbang untuk desa. Maka perlu barangkali pertimbangannya pada ucapkan Natal bagi jak gotong royong. Tapi pertanyaannya, kenapa kecik prada mengucapkan selamat Natal padahal di Prada nggak ada seorang pun warga Kristen? Ini yang keilhab namanya. Maka itu disebut dengan kepatutan. Jadi ada toleransi pada ruang yang layak. Bila melampaui batas maka menjadi zalim. Nauzubillah, subhanallah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.